Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita hari ini, dalam rangka menyambut HUT Perhutani yang ke-60, Persatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Banyuwangi mengadakan kegiatan konservasi lingkungan di Sewu Sambang di lingkungan Papring. Di mana konservasi ini diikuti oleh jajaran TNI, Polri, akademisi, serta beberapa komunitas penggiat lingkungan hingga komunitas Vespa. Pemirsa, pada Minggu pagi 21 Maret 2021, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya konservasi di kawasan wisata Bukit Sewu Sambang yang berlokasi di lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Diadakannya kegiatan ini tak lain sebagai upaya penghijauan atau konservasi. Selain itu, kegiatan ini dilakukan guna untuk menyambut HUT Perhutani yang ke-60. Terselenggaranya kegiatan ini tak lain atas kerja antara pemuda Papring dengan perhutani. Selain itu, dalam kegiatan konservasi ini diikuti oleh jajaran TNI, Polri, akademisi, serta beberapa komunitas penggiat lingkungan hingga komunitas Vespa. Atas terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih sebanyak 60.000 pohon disediakan KPH turut ditanam di kawasan tersebut. Adapun jenis pohon yang ditanam yakni mulai dari jenis kayu-kayuan hingga pohon yang mampu menghasilkan buah. Dari pohon beringin, alpukat, trembesi, pete, kedawung, flamboyan, dan beberapa jenis pohon lainnya. Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala KPH Banyuwangi Utara, Ririt Budi Sasyono mengatakan bahwasanya kegiatan ini diadakan tak lain atas adanya inisiasi dari perhutani dan pemuda Papring. Dalam hal ini, Ririt juga menambahkan bahwa kegiatan ini diadakan bertujuan untuk upaya reboisasi serta konservasi lingkungan. Selain itu juga untuk penyambutan Hari Ulang Tahun Perhutani yang ke-60. Kegiatan hari ini yang pertama adalah untuk memperingati Hari Ulang Tahun dari Perhutani yang ke-60, di mana pada saat ini kita menanam sekitar 60 ribuan rencananya untuk penghijau atau reboisasi di tempat ini. Nah, kami mereboisasi di tempat ini bekerja sama dengan Pak Tamam selaku pengelola di sini. Diharapkan spot yang ada di sekitar di sini yang bernama Sewu Sambang itu nanti menjadi suatu perhatian dan menjadi wisata yang bagus untuk KPH untuk Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, atas adanya kegiatan ini, Ketua Pokdarwis Wisata Bukit Sewu Sambang, Tamam Fauzi memaparkan bahwasanya pihaknya sangat berterima kasih kepada perhutani serta beberapa komunitas yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sehingga dengan kegiatan ini masyarakat dapat menghargai serta mencintai alam. Peserta ada 13 komunitas yang tergabung pada kegiatan hari ini. Ada dari yang saya ingat itu Mapaswangi, Politeknik, HMPI, Vespa Community, terus dari Osoji, terus Perhutani sendiri, Asper, LMDH. Ada LMDH ini yang ada Kemuning Asri, ada LMDH Wonolestari, ada LMDH Sukun Makmur. Dan juga ada peserta dari Bapak Asper dari Situbondo, CDK, Cabang Dinas Kehutanan, dan lain-lain. Kami sangat bersyukur kegiatan ini pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, meskipun tidak sempurna, tapi dengan kegiatan ini tentunya harapannya kami pemuda-pemuda lebih mencintai lingkungan, menghargai alam, agar alam
yang sudah memberikan kita banyak manfaat kepada kita jika kita juga harus merawat alam seperti itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Alat penyimpanan tradisional yang biasa disebut besek, kini ternyata mulai beralih fungsi. Ya, di mana besek sekarang tidak hanya untuk menyimpan bumbu dapur, melainkan difungsikan sebagai tempat nasi catering. Pemirsa, tahukah Anda dengan benda yang satu ini? Ya, pemirsa, masyarakat Jawa menyebutnya dengan nama besek. Besek sendiri merupakan tempat penyimpanan tradisional yang terbuat dari anyaman bambu. Adapun fungsi dari alat ini yakni untuk menyimpan buah-buahan ataupun bumbu dapur. Meski semula alat ini digunakan untuk menyimpan buah-buahan ataupun bumbu dapur, seiring perkembangan zaman, besek kini mulai dilirik oleh para pelaku usaha catering sebagai kemasan masakan yang ada. Seperti sentra kerajinan besek yang berada di lingkungan Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi ini misalnya, besek-besek diproduksi. Sentra kerajinan bambu milik Widi Nur Mahmudi ini setiap bulannya dapat memproduksi kurang lebih sebanyak 50 buah kerajinan besek. Sementara itu, dalam hal ini, Widi mengatakan bahwasanya kerajinan beseknya banyak dipesan oleh pengusaha catering. Selain itu, Widi juga menyampaikan tujuan dirinya memproduksi besek ini lantaran guna mengurangi pemakaian kemasan makanan berbahan plastik ataupun styrofoam yang kini marak dan populer di kalangan masyarakat. Untuk masyarakat Papring sendiri, salah satunya adalah dikenal sebagai salah satu pengrajin bambu, dan jenis kerajinan bambu itu adalah besek, kemudian seperti itu kukusan seperti ini gitu kan ya. Ini dibuat oleh masyarakat Papring sendiri dengan mengambil bahan dari lingkungan Papring. Nah, gunanya tentu saja kalau saat ini, kalau di 90-an ini sebagai tempat wadah buah. Biasanya kita lebih banyak dikirim ke Bali. Nah, sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh catering atau jasa makanan untuk makanan yang berbasis ramah lingkungan. Ya, kalau dalam sehari kan prosesnya ini panjang nih, ada 12 sampai 13 istilah lokal yang digunakan dalam proses untuk satu besek ini. Mulai biawat, terus ngenam, buconi, kayak ini istilahnya buconi, kalau kalian tadi ngenam, kemudian juga ada natasi, kemudian naleni dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau satu hari tidak bisa ditentukan satu hari, tapi langsung 1 minggu berapa kayak gitu, karena prosesnya ada penjemuran gitu kan, mepe. Kalau misalnya musim hujan kayak gini kan dipanggang di atas dapur, tungku gitu kan, sehingga kalau 1 minggu bisalah 50 atau 100. Seminggu lebih tuh? Paling 50. Oh, 50. Ini juga sebagai upaya untuk ramah lingkungan dan mengurangi sampah plastik yang saat ini menjadi idola masyarakat. Kalau untuk saat ini dalam 2 tahun terakhir ini, selain dari rekomendasi KLHK sendiri kayaknya bahwa di setiap acara itu harus menggunakan ini, itu juga sebenarnya harapan kami sih, selain untuk ramah lingkungan juga untuk meningkatkan masyarakat lokal, UMKM kayak gitu sih. Untuk harga itu tergantung dari ukuran. Kita yang diproduksi mulai ukuran 10 sampai dengan 25 cm. 10 cm sampai dengan 25, harganya bisa variasi juga, mulai dari 2.000 sampai dengan 7.000. Selain memproduksi besek, pihaknya juga memproduksi beberapa kerajinan bambu lainnya, seperti kukusan, keranjang buah, dan beberapa kerajinan yang lain. Sementara untuk harga, Widi membandrolnya bervariasi sesuai dengan ukuran, mulai harga Rp2.000 hingga Rp7.000 per buah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Banyuwangi memang memiliki banyak destinasi wisata. Salah satunya yang ada di Desa Grogol,
Kecamatan Giri yakni Gua Sodong. Ya, wisata ini merupakan wisata alam dengan konsep kolam pemandian, di mana sebanyak 7 sumber mata air mengaliri 2 kolam yang berada di destinasi wisata tersebut. Pemirsa, Banyuwangi merupakan daerah dengan berbagai macam destinasi wisata. Mulai dari wisata edukasi, budaya hingga wisata alam ada di kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini. Nah pemirsa, tahukah Anda jika di Desa Grogol, Kecamatan Giri, Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat wisata alam yang patut Anda kunjungi? Pasalnya wisata ini menyuguhkan suasana yang sejuk dan rindang. Wisata tersebut yakni Goa Sodong. Wisata ini merupakan wisata alam dengan konsep kolam pemandian yang memiliki 2 kolam. Wisata yang berada di kawasan Desa Grogol ini memiliki sebanyak 7 sumber mata air untuk mengaliri 2 kolam yang berada di destinasi wisata tersebut. Lantaran lokasi wisata ini berdekatan dengan kawasan pedesaan serta dikelilingi pepohonan, suasana di destinasi wisata ini menjadi sejuk dan rindang. Sehingga dengan suasana ini, wisatawan dapat menjadi rileks dan tenang. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis setempat, Muhammad Nur Hariri mengatakan bahwasanya sebelum wisata ini banyak dikenal orang, Goa Sodong merupakan tempat yang tak terawat. Lantaran hal tersebut, Hariri pun bersama para pemuda sekitar berinisiasi membersihkan serta merawat tempat ini, sehingga menjadi tempat wisata yang populer di Banyuwangi. Kalau sejarah Goa Sodong ini sebenarnya sudah lama. Jadi sebelum adanya destinasi, Goa Sodong ini sudah ada. Jadi gua sejarah lah seperti itu. Jadi dulu tidak terumat seperti ini, tidak terawat. Akhirnya kita sama teman-teman Pokdarwis Bismillah membuat destinasi di Sodong. Jadi memang Sodong ini memang sudah ada dari dulu. Kita cuma merawatnya dan menjadikan destinasi bisa dimanfaatkan lah. Pokdarwis Goa Sodong. Jadi kita juga ada kelompok di sini, namanya Pokdarwis Goa Sodong. Jadi terdiri dari teman-teman remaja yang ada di sini lah. Jadi memang dari dulunya, seperti yang tadi sebelum menjadi destinasi, memang sudah turun temurun menjadi keberhasilan. Jadi di sini ada 7 mata air yang terkumpul menjadi 1 sendang. Nah, itulah yang dipakai orang-orang untuk berobat ataupun terapi. Sekarang aturan dari pemerintah itu jam 9 berbuka sampai jam 3 sore. Tiap harinya, kecuali hari Senin. Kita hari Senin tutup karena memang anjuran seperti itu. Terus biasanya orang-orang yang terapi itu setiap malam Jumat. Kolam ada 2, jadi kolam anak-anak yang sendang 7 mata air itu, juga ada kolam dewasa. Kolam dewasa itu adalah mengambil dari kolam anak-anak tadi itu. Meski kini Goa Sodong menjadi tempat favorit berlibur bagi wisatawan karena adanya pandemi COVID-19, jam kunjung di destinasi wisata ini pun sedikit dibatasi. Adapun jam-jam tersebut yakni mulai pukul 9 pagi sampai 4 sore. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.